Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Slebes People, apa kabar? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa menjumpai Anda dalam program spesial dialog. Dan di program kali ini kita spesial karena kita sudah kehadiran tamu spesial juga. Hari ini ada Bapak Dodi A. Tumanduk dari Dewan Pengawas Yayasan Daya Cipta Indonesia. Pak Dodi, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Ada juga Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Diskop UKM Makassar, Bapak Dr. Johansa Mansur, MSI. Pak Johansa, apa kabar? Baik, Wah, sehat. sehat selalu ya. Kita menarik kalau Pak, kita bukan cuma dua orang, tapi kita juga terhubung melalui virtual Zoom. Kita sapa-sapa saja langsung. Di Zoom ada Bapak Al-Kadri dari Permata. Pak Al-Kadri, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini sudah kelihatan Pak Al-Kadri ya. Kita juga mau menyapa ada Dr. Ribi Mahmud, MPH Teknik Advisor NLR atau konsultan Kusta. Pak Dr. Ribi, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Saya dari Technical Advice NLR juga. Ya. Iya. Dan ada juga Bapak Laheru Esos, MSI, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Kota Makassar. Pak Laheru, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Wah, sehat juga ya. Mungkin pertama ini saya ke yang hadir dulu ya, yang hadir dulu di studio nih, lebih diutamakan dulu karena langsung di sampingnya Ade. Pak Dodi, jika kita berbicara tentang penyakit kusta, kan sekarang pandemi COVID-19 nih. Ini kita juga sudah terhubungan dengan Dr. Ribi dan Pak Al-Kadri, ada juga Pak Laheru. Kalau dari Pak Dodi sendiri melihat penanganan mungkin ya dari penyakit kusta, kan kita sekarang fokusnya nih corona. Nah, kalau untuk kusta sendiri dari Pak Dodi seperti apa? Baik, terima kasih Mas Ade. Ya, saya mengambil dari kacamata sebagai orang yang berkecimpung dalam untuk aktivis untuk dunia ini ya, untuk kusta ya. Memang saat ini hampir semua negara itu memiliki fokus yang utama ke corona ya, pandemi yang terjadi saat ini di berbagai negara. Dan kalau kita berbicara tentang kusta itu dikaitkan dengan neglected tropical disease, artinya penyakit-penyakit yang masuk dalam isu yang dikesampingkan di negara-negara tropik. Akhirnya pun ketika kita berbicara, kita mau kaitkan antara kusta dan juga corona, kusta akhirnya itu lebih dikesampingkan lagi karena tadi memang penyakit neglected ini sekarang itu lebih yang terlihat itu lebih dikesampingkan lagi daripada isu corona yang memang saat ini ya kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa membendung itu saat ini sementara booming. Baik. Saya kalau ke Pak Johansa sendiri, kalau dari Pak Johansa melihat penyakit kusta atau penanganannya di masa pandemi ini seperti apa nih Pak Johansa? Iya, ya tak dapat dipungkiri lah, corona ini adalah sesuatu yang menyita hampir seluruh energi kita, energi bangsa ini, energi masyarakat habis untuk penanggulangan COVID-19 ini. Tapi jauh dari itu, saya kira penanganan terhadap penyakit-penyakit lain yang mewabah, yang telah lama ada di masyarakat, bahkan kalau kita bicara tentang pertumbuhannya, maka dia exciting ya, dia ada pada saat itu. Saya kira tidak ada yang berubah. Tetap ada pelayanan terhadap itu. Pemerintah juga tidak menurunkan atensinya ke sana. Bahkan kawan-kawan yang pernah menderita kusta itu justru diutamakan dalam mendapatkan bantuan-bantuan. Seperti misalnya di Kementerian Koperasi ada memberikan bantuan permodalannya untuk usaha mikro, itu malah mereka diutamakan. Walaupun dengan demikian bukan hanya yang pernah mengalami penyakit kusta ini, disabilitas lain pun itu menjadi perhatian yang luar biasa. Kami di
Kota Makassar ini memiliki banyak kelompok-kelompok disabilitas maupun yang pernah menderita kusta ini, mereka berkelompok-kelompok. Oleh sebab itu perlakuan terhadap mereka itu juga terhadap kelompok-kelompok. Kami lakukan terhadap kelompok-kelompok. Seperti yang pernah mengalami penyakit kusta ini ada 2 kelompok. Malah ada koperasinya. Oh, ada koperasi. Ada koperasinya, koperasi Dangko Mandiri namanya. Ada juga satu koperasi mantan begitu ya. Saya kurang. Nah, di sana mereka berkumpul membangun dirinya untuk memberdayakan ekonominya. Kenapa? Bagaimanapun usaha kita, kalau orang lapar itu tidak bisa sehat, Pak. Iya. Oleh sebab itu sadar betul pemerintah kita, sadar betul pemerintah Kota Makassar ini untuk lebih mengutamakan kemajuan ekonomi itu. Oleh sebab itu kita akhir-akhir ini bukan hanya imunitas kesehatan yang kita andalkan, imunitas ekonomi pun itu menjadi hal utama dalam recovery ekonomi yang dibuat yang menjadi cita-cita kita bersama di Kota Makassar ini. Nah, saat ini kita dalam kondisi COVID-19 ini, karena kita kita berekonomi, memajukan ekonomi itu tidak bisa lagi tatap muka seperti biasa, maka ada satu andalan program kita sekarang ini namanya MAFEK. MAFEK itu masyarakat Makassar Virtual Economic. Nah, dari situ saya kira kawan-kawan yang disabilitas maupun yang pernah menderita penyakit kusta ini akan terjaring secara tidak langsung. Karena kita memandang masyarakat itu semua sama. Berarti ada ruang ya? Tidak ada eksklusivisme begitu ya. Semua ruang terbuka lebar. Nah, saya kira tidak ada yang terabaikan. Iya. Baik, terima kasih Pak Yohansa. Kita mau dengar juga nih tanggapan dari Dr. Ribi yang sudah terhubung kita melalui virtual Zoom. Dr. Ribi, ini kalau kita berbicara tentang penyakit kusta, kan kalau kita ngomongin COVID, ini COVID juga menular. Nah, ini penyakit kusta juga menular. Nah, kalau misalnya dari Dr. Ribi sendiri menjelaskan penanganan untuk penyakit kusta di masa pandemi ini seperti apa sih Dr. Ribi? Baik, terima kasih Pak. Memang kalau sebelum pandemi prokes kan nggak ada. Setelah pandemi ini kita harus terapkan prokes. Namun teman-teman di lapangan tetap melaksanakan tugasnya walaupun memang kita sadari dan kita akui bahwa itu tidak maksimal. Ya, keterbatasan ini oleh karena baik dari sisi petugas sendiri maupun dari masyarakat sendiri. Ya, malah ada cerita ya di Kabupaten Bone, petugas kusta datang. Ya, mau ke rumah salah satu OPMK yang diduga yang mau diberikan pengobatan, mereka kepada lari karena dikiranya petugas COVID yang datang. Ya, ini salah satu kendala juga. Dan memang kalau kita melihat dari angka-angka data yang ada, terjadi penemuan kasus baru. Karena kita tahu bahwa untuk pasien-pasien kita ini kebanyakan memang penemuannya secara aktif. Satu hal yang perlu kita tekankan itu yang tidak mematikan, tapi memang membuat dampak yang lebih berat daripada mematikan yaitu kesehatan. Dan ini yang sebenarnya kita, ya. Kita tahu global strategi ada 3 zero, ya, zero transmisi, ya, zero disabilitas, dan zero inklusi. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Pak Disaker, yaitu salah satu basis di zero inklusi. Kita harapkan teman-teman OPMK ini bisa diberdayakan, bisa mandiri, ya, bisa kalau kita katakan percaya diri dan hidup seperti orang-orang yang lain. Saya kira Pak Alkatiri paling tahu ini ya kalau masalah yang seperti. Kalau kami lebih fokus di zero transmisi, di zero transmisi sendiri kita ada program yaitu pemberian obat pencegahan, ya. Dan di Sulawesi Selatan ini kita sudah mulai di Bone dan Jeneponto. Kota Makassar insya Allah kita akan mulai juga dan kabupaten-kabupaten lain yang kasusnya cukup banyak. Kemudian zero disabilitas kita juga ada beberapa kegiatan karena permasalahan yang cukup besar yaitu orang-orang yang sakit setelah pengobatan. Nah ini juga
masih ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di situ namanya reaksi. Walaupun sudah selesai pengobatan, masih bisa terjadi reaksi dan itu kita pancarkan. Ya, bukan karena penyakitnya kumannya masih ada, tapi kuman yang sudah mati ini belum mau keluar 100% dari dalam tubuh, sehingga masih menjadi benda asing dan itu mengadakan suatu penolakan, kita katakan reaksi. Ya, reaksi ini ditandai dengan tanda-tanda radang kalau ditangani oleh petugas kita atau pasien sendiri, OSMK sendiri yang sudah pengobatan tidak menyadari bahwa ini bisa menjadi cacat, maka akan terjadi pengobatan setelah pengobatan. Ini yang kita sekarang jadi perhatian juga dan kita masyarakat, karena keberhasilan pengobatan seperti masyarakat tergantung daripada hasil yang dilihat di lapangan. Saya kira mungkin itu Pak sementara dari saya. Baik, oke baik. Kita langsung lanjut ke Bapak Al-Qadri dari Permata untuk menanggapi bahwa di masa pandemi ini penanganan penyakit kusta juga sebenarnya perlu perhatian lebih, karena memang kita tahu pandemi ini kan masih belum kita tahu nih kapan berakhirnya, masih ada fluktuasi, masih naik turun. Nah, sedangkan penyakit kusta ini sudah lebih tua sebenarnya daripada corona. Kalau dari Pak Al-Qadri sendiri seperti apa nih Pak Al-Qadri, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita mau berbicara tentang masalah kusta tentu jauh lebih memprihatinkan, lebih bermasalah dibandingkan dengan COVID. Ya, kita memang mengetahui bahwa situasi COVID kita melihat dunia yang begitu heboh dengan COVID ini. Tapi saya secara pribadi orang yang pernah mengalami kusta tentu ingin menyampaikan bahwa COVID ini adalah suatu penyakit yang mematikan. Tapi ketika orang sudah mati itu sudah selesai permasalahan. Sedangkan masalah kusta ini justru ketika dia tertangani maka dia menderita seumur hidup. Betul apa yang disampaikan oleh tadi bahwa kusta tidak mematikan, akan tetap membuat orang mati masih hidup ketika dia terlambat tertangani. Nah, oleh itu kita selalu menghimbau bahwa jangan dilupakan kusta dalam situasi pandemi ini, karena penularan kusta masih tetap ada, masih terus berlanjut. Di mana-mana tadi mengatakan bahwa seperti disampaikan oleh dokter ini bahwa ada penurunan penemuan. Ya, saya khawatirkan penurunan penemuan karena orang terlalu fokus kepada COVID. Ini yang menjadi kekhawatiran kami sebagai orang yang pernah mengalami kusta, justru karena situasi COVID ini kusta terabaikan dan itu bisa apa lagi namanya, bisa nanti apa lagi namanya, masalah kusta ini bisa langsung naik ketika tidak menjadi perhatian khusus pada saat-saat sekarang ini. Karena ya kita mengetahui bahwa di mana kita melakukan intervensi untuk penemuan kasus, pasti kita akan menemukan kasus terkait dengan kusta ini. Baik, terima kasih Pak Al-Qadri. Saya kembali ke Pak Dodi. Pak Dodi, kalau kita lihat selama pandemi COVID-19 2020-2021, kalau untuk angka kusta sendiri dari Dewan Pengawas seperti apa nih Pak Dodi? Saya berangkat dari Indonesia itu masih urutan ketiga di dunia ya. Oke, berarti masih tinggi kasus baru setiap tahun itu Indonesia masih ketiga di dunia setelah India dan Brasil. Artinya kemarin ada Olimpiade ya, jadi Indonesia ini dapat perunggu. Memang masih sangat memprihatinkan, artinya kita masih harus terus berupaya supaya kasus ini itu bisa ditekan seminimalisir mungkin. Tetapi seperti yang tadi Pak Al-Qadri sampaikan bahwa ada yang namanya fenomena gunung es, Pak. Kalau umpamanya di masa pandemi ini akhirnya penyakit kusta ini sedikit dikesampingkan gitu. Ada beberapa hal yang kami temukan di lapangan, beberapa daerah yang penyakit kusta ini memang penemuan kasusnya itu sangat terbatas, Pak. Seperti tadi yang dikatakan memang turun, terlihat turun kasus. Tetapi
apakah itu betul seperti itu, ataukah sebenarnya ini bom waktu yang sementara berjalan untuk kasus baru kusta gitu. Iya. Karena ya sekali lagi yang kita ketahui bahwa kalau itu tidak diupayakan penemuan kasus barunya, otomatis penyakitnya ini akan terus menular gitu. Iya, iya. Dan itu tidak kelihatan gitu. Memang yang harusnya dilakukan penemuan kasus itu sedini mungkin dan tetap aktif untuk mencari apalagi kasus baru, memeriksa kontak di lapangan sehingga kasus itu tetap bisa ditekan. Bisa jadi beberapa tahun ke depan kalau umpamanya seperti saat ini terkesampingkan, beberapa tahun ke depan kasus itu akan naik tinggi. Iya, iya. Tetapi sebenarnya kalau umpamanya kasus itu terblow up banyak, itu pun juga ini secara teori ya, beberapa tahun ke depan pasti kasus akan turun. Kenapa demikian? Karena kan penemuannya itu cepat, sedangkan di satu sisi masa inkubasi yang lambat. Artinya cepat ditemukan. Berarti dari beberapa jenis penyakit ini penyakit kusta termasuk kategori penyakit yang lambat ya? Iya, paling lambat untuk penularannya itu paling lambat.